Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 19 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, Suku Dinas Taman dan Hutan Kota Jakarta Pusat telah memangkas 367 pohon di 7 wilayah kecamatan selama Januari 2026. Dari total tersebut, 22 pohon terpaksa ditebang karena kondisinya sudah lapuk. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, petugas terus disiagakan untuk melakukan pengawasan mobile guna menjamin keamanan dan keselamatan warga. Kemudian informasi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyiagakan 1.790 pasukan oranye di 25 titik rawan untuk menangani sampah akibat banjir. Fokus utama petugas adalah memastikan saluran air tidak tersumbat sampah agar aliran sungai tetap optimal. Pemprov DKI juga menyiagakan ratusan truk, alat berat, bus toilet, hingga perahu karet untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Selanjutnya, menyambut Tahun Baru Imlek dan agenda Jakarta sebagai kota sinema, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat memberlakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan bertahap di kawasan Kota Tua. Dengan mengerahkan 110 personel, rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai akhir Januari hingga pertengahan Februari mendatang. Pengendara diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Menuju kota global, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk membebaskan warga Jakarta dari ancaman narkotika. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajukan secara resmi rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dan prekursor narkotika. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pentingnya payung hukum yang kuat pemberantasan narkotika sebagai langkah strategis melindungi generasi muda. Dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Rano menegaskan bahwa transformasi Jakarta menjadi kota global tidak hanya diukur dari aspek ekonomi dan infrastruktur, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia yang terbebas dari ancaman narkotika. Secara substansi, aturan ini akan mengatur pembentukan tim terpadu, penyediaan sarana prasarana, hingga penguatan partisipasi masyarakat. Secara garis besar, eksekutif menyusun perda ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, mencegah peredaran gelap dan prekursor narkotika, serta mendukung upaya pemberantasan sesuai kewenangan. Dalam pelaksanaannya, perda ini akan mengatur ruang lingkup fasilitas yang mencakup kegiatan pencegahan, pemberantasan, penanganan, pembentukan tim terpadu P4GN, penyediaan sarana dan prasarana, kerjasama lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat. Ranperda ini juga mengusung pendekatan yang proporsional dan berkeadilan. Penegakan hukum yang tegas akan diterapkan bagi para pengedar, sementara bagi penyalahguna dan pecandu akan didorong melalui proses rehabilitasi medis. Pemprov DKI juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem data P4GN agar setiap kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya,
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan peringatan kepada ribuan calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk menunjukkan integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di hadapan para peserta pelatihan dasar CPNS yang hadir secara hybrid. Saat ini, Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global yang inklusif dan berkeadilan. Perubahan cepat ini menuntut para ASN muda untuk memiliki 5 simpul moral, yakni jujur dalam tugas, setia pada negara, taat konstitusi, menjaga martabat, serta mendudukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sebesar apapun sebuah kota, dia akan rapuh bila manusianya kehilangan arah. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Bersyukurlah kalian semua. Bisa menjadi calon pegawai negeri sipil di Jakarta. Itulah 5 simpul moral yang telah menentukan apakah saudara hanya menjadi pegawai atau benar-benar menjadi abdi negara. Kegiatan ini diikuti oleh 920 orang pegawai golongan 3 dan 360 orang golongan 2. Proses pembelajaran akan dilakukan secara bertahap mulai dari Januari hingga Juli 2026 dengan metode e-learning dari tempat masing-masing sebelum akhirnya mengikuti pembelajaran klasikal secara tatap muka. Melalui pelatihan ini, Pemprov DKI berharap dapat mencetak generasi ASN yang bangga melayani bangsa dan mampu menjawab dinamika Jakarta sebagai kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau agar warga waspada terhadap penyakit leptospirosis atau penyakit kencing tikus usai banjir melanda. Penyakit akibat bakteri Leptospira ini menular melalui kontak langsung dengan air yang terkontaminasi urin tikus. Gejala akan timbul setelah 2 hingga 30 hari pasca terinfeksi. Jika gejala muncul, segera datangi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Apa saja gejalanya? Simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 20 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.